Andri, seorang pria dengan masa lalu kelam dan impian kaya secara instan, nekat menunaikan ibadah haji bukan untuk beribadah semata, tapi demi satu tujuan rahasia, mencari tempat pesugihan mistis yang konon tersembunyi di tanah suci Mekah. Tempat itu dipercaya hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar terdesak dan tahu tanda-tandanya. Di balik kemegahan Ka'bah dan kehusyukan jutaan jamaah, Andri menyusuri lorong-lorong gelap kepercayaan, berjumpa dengan orang-orang misterius, dan dihadapkan pada dilema iman dan ambisi. Puncak konflik menghantamnya ketika ia akhirnya dihadapkan pada harga dari segala keinginannya, jiwanya sendiri. Dari kecil Andri sudah diajari bahwa tanah suci adalah tempat paling suci di dunia. Tapi, tidak pernah ada yang bilang kalau di balik suci, ada sesuatu yang bisa sangat gelap. Jakarta, sore yang biasa, macet, gerah. Andri duduk di teras kontrakannya, menyeruput kopi instan yang rasanya sudah seperti air bekas cuci gelas. Wajahnya tirus, mata berkantung. Usia 35 tahun, tapi rasanya sudah seperti kepala 5. Hidupnya nggak pernah benar-benar hidup. Warung kecil yang ia buka bangkrut 3 bulan lalu, utang menumpuk, dan mantan istrinya sudah entah di mana bersama anak semata wayang mereka. Rezeki itu bisa datang dari mana aja, ujar Doni, temannya sejak SMA, waktu mereka ketemu di warkop 3 minggu lalu. Termasuk dari Mekah. Andri mengernyit. Lah? Maksud lu? Doni hanya tertawa pelan. Senyumannya tidak seperti dulu, sekarang ada sesuatu yang licik di balik lesung pipinya. Ia bercerita bahwa dulu hidupnya juga kacau, lebih kacau dari Andri. Tapi segalanya berubah setelah dia menunaikan ibadah haji dengan niat yang tidak sepenuhnya bersih. Kau tahu nggak, Ri? Ada tempat di Mekah. Bukan tempat biasa. Bukan Ka'bah, bukan tempat sa'i. Ini semacam tempat pesugihan. Andri nyaris menyemburkan kopinya. Di Mekah? Iya. Tapi bukan sembarang orang bisa ke sana. Kau harus tahu petunjuknya. Dan harus benar-benar butuh. Sejak malam itu, kalimat Doni terus membayangi Andri seperti bayangan di dinding sempit kontrakannya. Awalnya ia menertawakan. Mana mungkin? Tanah suci, tempat jutaan orang bersujud setiap harinya, jadi ladang pesugihan? Tapi dunia ini memang sudah gila. Mungkin Tuhan sedang memberi satu celah bagi orang seperti dia. Orang yang hidupnya bukan hanya susah, tapi putus asa. 3 minggu kemudian, Andri duduk di dalam bus ziarah menuju pelatihan manasik. Ia sudah nekat menjual motor bututnya, sisa kalung emas peninggalan almarhum ibunya, dan meminjam uang dari rentenir, semua demi bisa masuk daftar haji ONH plus. Hatinya campur aduk. Kalau kau cuma ke Mekah untuk minta kaya, apa kau pikir Tuhan nggak tahu? Tanya salah satu ustaz dalam pelatihan itu. Andri diam, tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya ia berkata, kalau Tuhan tahu aku butuh, bukankah itu cukup? Suatu malam sebelum keberangkatan, Andri berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri, kumal, lelah, tapi penuh tekad. Ia menyentuh dagunya, membatin, ini bukan soal tamak. Ini soal bertahan hidup. Di bandara matanya memerah. Bukan karena haru, tapi karena cemas. Ia tidak memberitahu siapapun soal keberangkatannya kecuali Doni. Bahkan kakaknya sendiri pun tidak tahu. Seolah-olah ia kabur, bukan berangkat ibadah. Selama penerbangan ia tidak tidur. Matanya menatap awan dari balik jendela kecil. Di dadanya ada 2 hal yang bergumul, rasa takut dan harapan. Sesampainya di Mekah, rasa harunya tak bisa ia tahan. Melihat Ka'bah langsung, untuk sesaat, hatinya seperti dipeluk langit, air matanya jatuh. Tapi begitu air mata itu mengering, niat lamanya kembali menyeruak. Ia mengingat Doni pernah berkata, kalau kau sudah sampai di sana, cari seseorang yang memakai serban putih dengan 1 sulam emas di ujungnya. Namanya Abu Yasir. Tapi jangan cari di tempat terang. Cari dia di lorong belakang masjid setelah Isya. Malam itu Andri tak langsung menuju hotel seperti jamaah lain. Ia berkeliling Masjidil Haram, menelusuri lorong-lorong kecil di sisi belakang dengan langkah ragu. Sampai akhirnya ia melihat seseorang berdiri sendirian,
menyender ke tiang, mengenakan serban putih, dengan sulaman emas yang nyaris tak terlihat. Orang itu tampak tua tapi tegap. Andri mendekat, pelan-pelan. Jantungnya berdetak kencang, tangannya dingin. "Abu Yasir?" tanyanya pelan. Orang itu menoleh perlahan, matanya dalam, hitam. Tidak memancarkan cahaya, tapi menarik, seolah mengisap jiwa orang yang memandangnya. Orang itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan seperti angin malam, "Kau datang dengan niat yang berbeda, maka jalannya pun tidak sama." Andri terdiam. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Andri berdiri mematung di hadapan pria berserban putih sulam emas itu. Abu Yasir, begitu ia yakin namanya, tidak banyak bicara malam itu. Hanya menatap Andri lama, seakan sedang menilai apakah orang di depannya ini layak atau cuma pecundang lain yang tersesat di antara keinginan dan kenyataan. "Kau benar-benar mau melewati jalan ini?" tanya Abu Yasir pelan, tapi jelas. Suaranya berat, namun tidak terdengar tua. Ada sesuatu di dalam nada bicaranya yang membuat Andri ingin menjawab tidak, tapi mulutnya lebih cepat dari pikirannya. "Iya," jawab Andri, singkat. Ragu. "Tapi cukup." Abu Yasir mengangguk sekali. "Kau belum siap." Lalu ia berbalik dan masuk ke lorong sempit di antara dua bangunan tua di belakang masjid. Andri spontan mengejar, tapi lorong itu kosong. Buntu. Tak ada siapa-siapa. Dia berdiri diam beberapa detik, napasnya pendek-pendek. Entah karena takut, lelah, atau semacam perasaan bahwa dia sedang bermain-main dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu ia tidur tanpa mimpi, tapi bangun dengan rasa berat di dadanya, seolah-olah ada batu tergantung di tengah tulang rusuk. Pagi harinya rombongan jamaah berangkat ke tempat ziarah. Andri ikut tentu saja agar tidak mencurigakan, tapi pikirannya tidak ada di sana. Saat orang-orang menangis haru melihat Jabal Rahmah, Andri sibuk menatap tanah, berharap menemukan tanda lain, apapun yang bisa mengarahkannya ke tempat itu. Selama beberapa hari ke depan, ia menjalani semua ibadah haji seperti biasa. Tawaf, sa'i, lempar jumrah, mabit di Mina. Tapi semua dilakukan dengan separuh hati. Setiap malam setelah Isya, ia mencari Abu Yasir lagi, tapi tak pernah bertemu. Seolah pertemuan malam pertama itu hanya ilusi, atau tipuan setan. Sampai suatu malam ketika ia duduk sendiri di pelataran masjid, datang seorang pemuda membawa segelas air zam-zam, menyodorkannya dengan senyum datar. "Kau terlihat lelah, Pak," kata pemuda itu. Logatnya aneh, campuran Melayu dan Arab. Andri menerimanya. "Terima kasih." Pemuda itu duduk di sampingnya tanpa permisi. Lalu dengan suara rendah berbisik, "Tempat yang kau cari bukan untuk semua orang." Andri menoleh cepat. "Kamu siapa?" Pemuda itu hanya menatap lurus ke depan. "Kalau kau ingin tahu lebih, tunggu azan terakhir malam ini. Pergilah ke lorong dekat tempat wudhu paling barat. Jangan bawa siapa-siapa, jangan bicara, dan jangan berdoa." "Kenapa nggak boleh berdoa?" tanya Andri. Pemuda itu menoleh perlahan. "Karena doa membuatmu dilindungi, sedangkan kau ingin masuk tempat yang menolak perlindungan." Andri bergidik, tapi kepalanya mengangguk seperti tubuhnya sudah tahu dia akan melakukannya jauh sebelum dia paham akibatnya. Malam itu, setelah azan terakhir, Andri melangkah ke arah tempat yang disebutkan pemuda tadi. Lorongnya sepi, dingin, dan lembab. Tak seperti bagian masjid lain yang ramai dan bersih. Lorong ini seperti tertinggal dari zaman lampau. Di ujung lorong ada pintu besi kecil setinggi dada orang dewasa. Terkunci. Tapi saat Andri menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka pelan dengan derit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik pintu gelap, hanya ada satu lampu gantung kecil berayun pelan, dan di sana berdiri Abu Yasir. "Kau datang juga," ucapnya. Andri tidak menjawab, tenggorokannya kering. Tempat ini tidak akan memberimu apapun, tapi dia akan menagihmu segalanya. Andri masih diam. Abu Yasir mendekat, lalu menyentuh dada Andri dengan dua jari. "Ingat baik-baik. Petunjuk pertama, cari tempat yang tidak dijamah doa.
Andai aku tahu artinya, gumam Andri. Kau akan tahu setelah kehilangan sesuatu. Lalu semuanya gelap. Ketika Andri membuka mata, ia sudah berada di tempat wudhu. Seperti biasa, orang-orang ramai. Tidak ada Abu Yasir. Tidak ada pintu besi. Tidak ada lorong. Tapi di tangannya, ada secarik kertas kumal. Bertuliskan satu kalimat dengan tinta merah. Kekayaan ada di mana doa berhenti. Andri menatap tulisan itu lama. Dan di balik rasa takutnya, ada bara kecil yang tumbuh di dalam dada. Semangat atau mungkin keserakahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang berulang. Andri ikut rombongan, salat, zikir, doa, tapi semua terasa datar. Ia seperti orang yang menjalani peran dalam sandiwara. Pura-pura khusyuk sementara pikirannya sibuk mengingat tulisan itu. Kekayaan ada di mana doa berhenti. Apa maksudnya? Bukankah seluruh Mekah dipenuhi doa? Bukankah setiap sudutnya diliputi ayat, tangis, dan harapan? Andri mulai memperhatikan sekitar. Ia mencatat tempat-tempat yang sepi, yang dilewati tapi tak dipedulikan, yang gelap atau terasa janggal. Ia mulai bertanya diam-diam ke petugas masjid, ke penjaga hotel, bahkan ke jamaah tua yang lebih sering menyendiri. Tapi semua jawabannya nihil. Tak ada yang tahu soal tempat seperti itu. Malah ada yang menatapnya aneh, seolah ia menyimpang. Namun pada malam keempat, ia menemui tanda yang tak bisa ia abaikan. Ia tengah duduk di dekat sumur tua. Bukan sumur Zam-Zam, tapi sumur kecil di luar area masjid, di jalan sempit antara toko kurma dan kios penjual sajadah. Di sanalah, ia melihat seorang pria tua membuang seikat kertas ke dalam sumur. Wajahnya asing, tidak seperti jamaah biasa. Dan di pergelangan tangannya, ada gelang kayu berukir kaligrafi yang terasa familiar. Andri menunggu pria itu pergi. Lalu ia mendekati sumur itu. Hati-hati. Ia mengaitkan gulungan kertas itu dengan batang kayu. Menariknya perlahan, basah, kusut. Tapi bisa dibaca. Tulisan tangan, huruf hijaiyah berpadu bahasa Melayu. Jika kau mencari tempat di mana Tuhan tidak mendengar, datanglah ke tempat paling sunyi dari manusia dan paling ramai oleh niat yang busuk. Andri menggigit bibir. Itu bukan petunjuk biasa, kalimat itu seperti kutukan. Tapi dia tak mundur, justru semakin yakin tempat itu nyata, dan ia makin dekat. Malam kelima, ia kembali ke lorong tempat pertama kali bertemu Abu Yasir, tapi tetap kosong. Pintu besi itu tidak ada. Ia mulai meragukan segalanya. Apa Abu Yasir hanya mimpi? Apa kertas itu cuma halusinasi? Lalu sebuah suara terdengar dari belakang. Kau terlalu banyak bertanya. Di tempat ini pertanyaan membuatmu tersesat. Andri menoleh. Pemuda yang pernah memberinya air Zam-Zam itu berdiri di ujung lorong. Kau siapa sebenarnya? Tanya Andri. Lelah. Pemuda itu berjalan pelan, lalu duduk bersila di lantai lorong. Aku dulunya sepertimu, mencari sesuatu yang lebih besar dari doa. Andri menelan ludah. Dan kau menemukannya? Pemuda itu tidak menjawab, tapi membuka bajunya. Memperlihatkan dada kosong, tanpa detak, tanpa napas, tanpa nadi. Andri mundur selangkah. Kau mati? Tidak juga, jawab pemuda itu sambil tersenyum. Aku dibekukan antara dunia dan akhirat sebagai penanda jalan. Seketika udara di lorong menjadi dingin. Keringat Andri dingin. Tempat itu tidak jauh, tapi untuk ke sana kau harus meninggalkan sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Apa? Niat baikmu. Andri terdiam. Ia sadar, selama ini ia masih berusaha berdamai dengan diri sendiri. Berpura-pura bahwa niatnya tidak sepenuhnya salah. Tapi sekarang ia tahu, jalan ini bukan untuk orang yang setengah hati. Pemuda itu berdiri. Ikuti jalan ini, sampai ke lorong pengantar jenazah. Di sana pintu akan terbuka. Sebelum Andri sempat menjawab, pemuda itu berjalan menjauh dan menghilang ke dalam tembok. Andri ingin berlari, ingin kembali ke hotel, tidur, lupakan semua ini. Tapi langkah kakinya seperti dikendalikan sesuatu. Ia berjalan menyusuri arah yang ditunjukkan,
menuruni tangga sempit menuju ruang bawah masjid yang tak terpakai. Dan di ujung lorong, di tempat seharusnya hanya ada ruang penyimpanan, berdiri satu pintu kayu tua. Tak terkunci. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi, ia membukanya juga. Pintu itu membawa Andri ke dalam ruangan berbatu. Langit-langit rendah, udara berat, dan di tengah ruangan berdiri sebuah mimbar tua, gelap seperti bekas terbakar. Di sekelilingnya, puluhan foto menempel di dinding, foto orang-orang, wajah-wajah biasa. Tapi yang membuat Andri tercekat, salah satunya adalah foto Doni, teman yang pertama kali memberitahunya soal pesugihan ini. Wajah Doni di foto itu berbeda, pucat, dan di bagian bawah foto tertulis satu kata, dibayar. Andri mundur, perutnya mual. Dunia seperti berputar. Ia ingin lari, tapi suara pintu di belakang menutup sendiri, dengan keras. Dari dalam bayangan, suara Abu Yasir muncul lagi. Selamat datang. Sekarang, waktunya kau tahu apa yang harus kau tukar. Ruangan itu sunyi, sunyi yang aneh. Bukan seperti malam yang hening, tapi lebih seperti dunia luar sudah tidak ada lagi. Andri berdiri di tengah, napasnya berat, tubuhnya dingin, keringat mengalir meski udara terasa beku. Di sekelilingnya, puluhan foto manusia masih menempel di dinding-dinding batu. Semua dengan satu kata yang sama tertulis di bawahnya, dibayar. Dan wajah Doni, teman yang membawanya ke dalam semua ini, ada di sana. Senyumnya di foto itu bukan senyum yang sama seperti di warkop 3 minggu lalu. Senyum itu lebih seperti sisa dari seseorang yang pernah hidup. Suara itu datang lagi, Abu Yasir. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya muncul dua sosok lain. Berjubah hitam, wajah mereka tidak kelihatan. Tapi Andri bisa merasakan pandangan mereka menembus tubuhnya. Seperti sedang ditimbang, diukur. Kau sudah masuk, ujar Abu Yasir. Dan sekarang tak bisa mundur. Andri memaksa suaranya keluar. Apa? Sebenarnya ini semua. Abu Yasir melangkah ke tengah ruangan. Tangannya menunjuk ke mimbar tua yang tampak hangus. Ini tempat di mana niat dibakar dan diganti dengan bayaran. Kau ingin kaya, maka Tuhanmu bukan lagi yang di langit. Andri gemetar. Aku cuma butuh hidup lebih baik. Semua orang bilang begitu, sahut Abu Yasir dingin. Tapi tidak semua orang berani membayar harga yang sebenarnya. Dua sosok berjubah mendekat. Salah satu dari mereka membawa sesuatu. Sebuah pundi hitam dari kain kasar, seperti kantong beras, tapi lebih kecil. Saat pundi itu dibuka, isinya bukan emas, bukan uang, tapi pasir. Ambil segenggam, kata Abu Yasir. Lalu sebutkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Andri mundur satu langkah. Untuk apa? Karena pasir itu akan mengambilnya darimu. Andri membeku. Kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Tapi sebagai gantinya, sesuatu yang kau cintai akan diambil dan tidak bisa kembali. Bukan mati, bukan hilang, tapi seolah tak pernah ada. Andri menoleh ke dinding. Foto-foto itu semua adalah orang-orang yang sudah menukar sesuatu. Tapi apa yang mereka tukar, Abu Yasir seolah membaca pikirannya. Ada yang menukar ingatan anaknya, ada yang menukar nama ibunya, ada yang menukar makna doa, dan satu orang bahkan menukar bayangan dirinya sendiri, hingga setiap cermin yang dia lihat hanya menunjukkan kekosongan. Andri menggigil, tapi hatinya juga berbisik. Tapi kau bisa kaya, kau bisa bebas. Tak perlu lagi tidur di lantai, tak perlu lagi dihina, tak perlu lagi hidup seperti beban bagi dunia. Tangannya bergerak pelan, meraih pasir dalam pundi itu. Butirannya hangat, seperti baru diambil dari gurun siang hari. Tapi begitu menggenggamnya, Andri merasa seperti sedang memegang jantungnya sendiri. Sekarang ucapkan, aku menukar. Andri menelan ludah, bibirnya kering. Aku menukar. Air mata mulai mengalir, tapi ia tidak tahu kenapa.
Ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah retak. Suaranya pecah. Aku menukar ingatan anakku tentang aku. Begitu kata-kata itu keluar, pasir di tangannya berubah merah, seperti darah. Lalu menguap ruangan bergemuruh. Abu Yasir menutup matanya. Dua sosok berjubah menghilang satu persatu seperti asap. Andri terduduk, lemas. Tapi tak bisa menangis. Perasaannya seperti dijungkir balikan. Seolah baru saja menjual satu-satunya alasan kenapa ia ingin kaya. Malam itu, ia berjalan kembali ke hotel. Tak ada yang berbeda. Dunia tampak sama, tapi hatinya kosong, sangat kosong. Dan saat ia membuka ponsel, membuka foto anaknya, foto yang dulu selalu ia simpan di layar utama, gambar itu masih ada, tapi wajahnya kabur, seperti tidak fokus. Dan saat ia buka pesan-pesan lama dari mantan istrinya, semuanya masih utuh. Tapi setiap kali nama papa disebut, tidak ada balasan dari Andri. Lalu, satu pesan masuk, tanpa nama pengirim. Terima kasih, sekarang giliran kami memenuhi bagian kami. Esok paginya, rekening Andri bertambah. Banyak, sangat banyak. Tapi pagi itu juga, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi mengingat suara anaknya. Bahkan namanya pun mulai memudar. Andri menangis di lorong hotel. Tapi tangis itu hampa, karena ia bahkan tidak tahu siapa yang ia tangisi. Pagi itu Andri bangun dengan uang dalam rekening yang tak habis dihitung, tapi hatinya kosong seperti lembar cek tak bertanda tangan. Ia duduk di ujung ranjang hotel, menatap ponsel yang kini tak lagi menampilkan wajah anaknya di layar kunci. Wajah itu kabur, bukan karena blur atau gangguan sinyal, tapi karena Andri benar-benar tidak bisa mengingat bagaimana rupa anaknya. Matanya, hidungnya, giginya saat tertawa, semua seperti dipadamkan dari dalam kepala. Dan lebih buruk lagi, ia tidak merasakan kehilangan itu secara utuh. Ada kesedihan iya, tapi samar, hambar. Seperti menangis karena kehilangan lagu yang tak pernah didengar. Andri mencoba mengingat nama anaknya, tapi lidahnya berat. Setiap kali mencoba menyebut, hanya satu suara yang keluar, dia bukan milikmu lagi. Suaranya sendiri tapi asing. Ia berjalan ke cermin, menatap wajahnya. Tapi kali ini bayangannya tampak sedikit bergeser. Matanya lebih tajam. Senyumnya seperti sedang mengejek. Seolah ada sesuatu yang lain hidup di balik dirinya. Pintu kamar diketuk 3 kali. Pelan, Andri membuka. Seorang petugas hotel berdiri di sana, membawakan koper dan menyodorkan satu amplop emas. Dari tamu yang tadi malam check out, Tuan, kata petugas itu singkat. Andri membuka koper itu setelah pintu ditutup. Isinya bukan pakaian, bukan perlengkapan haji, bukan pun hadiah, tapi perhiasan emas, uang rial, dolar, berlian, semua tertata rapi, seperti persembahan amplop emas. Itu hanya berisi satu kertas kecil. Untuk yang telah membayar harga. Kini, giliran kami menunaikan janjinya. Danri tertawa pelan. Tidak senang, tidak puas. Tapi seperti orang yang akhirnya sadar bahwa permainannya benar-benar berhasil. Ia mandi dengan sabun hotel, mencuci tubuhnya yang kemarin kotor oleh keraguan dan air mata. Siangnya ia pergi ke pasar perhiasan, beli cincin yang paling mahal, beli jam tangan yang bahkan tidak ia tahu mereknya. Ia berikan semua ke petugas hotel dan berkata, bagi rata buat para pekerja di sini. Mereka terkejut. Mereka berterima kasih. Mereka tidak tahu Andri sedang membagi-bagikan sisa rasa bersalahnya. Tapi rasa bersalah tidak bisa ditebus dengan emas. Malam harinya, ia kembali ke Masjidil Haram, ingin tawaf. Ingin mencoba kembali ke jalur doa yang dulu ia tinggalkan. Tapi begitu kakinya melangkah ke lantai marmer putih, tubuhnya terpental mundur. Seperti ditolak oleh udara. Orang-orang tak melihat itu. Mereka tetap melangkah. Tapi Andri tahu, tempat suci itu tidak menerimanya lagi. Ia mencoba wudhu. Tapi air menghindar. Tak menyentuh kulitnya. Tetesannya malah mengalir ke lantai menjauh. Ia mencoba sholat. Tapi setiap kali ia takbir, tubuhnya mematung.
Mulutnya tidak bisa mengucap Allahu Akbar. Doa berhenti di tempat yang telah dibayar. Suara itu muncul lagi dalam pikirannya. Kali ini seperti ukiran di otak. Tak bisa dihapus. Andri mulai panik. Ia berlari ke arah Ka'bah, menembus kerumunan jamaah. Tapi setiap kali ia mendekat, kakinya seakan berat. Dunia di sekelilingnya bergetar. Orang-orang tampak jauh. Suara takbir terdengar terbalik, ia jatuh, tersungkur, menangis. Tapi air matanya bukan air mata manusia lagi. Lebih seperti darah tipis, merah dan asin. Seseorang menolongnya berdiri. Seorang pria tua. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam seperti waktu. Anakku, banyak yang datang ke sini untuk mencari Allah. Tapi ada juga yang datang mencari setan dan mengira itu Tuhan. Andri tidak bisa menjawab, tapi pria tua itu mengusap punggungnya. Lalu berkata, yang mengambil dari Tuhan tidak bisa lagi meminta padanya, sebelum ia mengembalikan apa yang bukan miliknya. Lalu pria itu pergi menyatu dengan lautan manusia. Andri bangkit, menoleh ke segala arah. Abu Yasir, sosok berjubah, pemuda pembawa air Zam-Zam, tidak ada satupun. Semua lenyap, tinggal dirinya sendiri, di tengah ribuan orang yang sedang menyebut nama Tuhan, yang kini tak lagi mengingat namanya. Malam itu ia kembali ke kamar, duduk di ujung ranjang, menatap uang, berlian, saldo rekening. Semua tak bisa memanggil tawa. Ia buka ponselnya, cari foto-foto lama, tapi semua wajah di masa lalunya kabur. Semua pesan dari orang yang ia cintai, kosong. Seperti berbicara ke dinding. Lalu, satu pesan baru masuk, dari nomor tak dikenal. Apa kau siap menukar lebih banyak? Pesan itu masih menyala di layar ponsel. Apa kau siap menukar lebih banyak? Andri menatapnya lama, seolah menunggu ponsel itu bicara lebih banyak. Tapi tidak ada lanjutan, tidak ada penjelasan, hanya pertanyaan itu. Pendek, dingin, dan menusuk ya. Tahu ini bukan pesan biasa, ini undangan, atau tantangan, atau jerat. Selama seminggu terakhir, Andri hidup seperti bayangan. Ia punya uang, ia bisa membeli apapun, tapi setiap hari sesuatu dalam dirinya terasa hilang. Bukan hanya anaknya, tapi juga suara hati, rasa lapar, tawa yang tulus, bahkan rasa takut. Ia menyadari, ia tak pernah bermimpi lagi. Semua mimpinya diganti dengan hitam pekat, seperti layar mati. Ia tidur seperti mayat yang tidak bermimpi. Hari itu, ia kembali ke tempat yang sama. Lorong sunyi di dekat tempat wudhu lama. Pintu yang dulu muncul dan hilang, kini kembali terbuka. Seolah menantinya. Ia masuk, ruangan itu kini tampak berbeda. Lebih besar, lebih gelap. Dan di tengahnya berdiri Abu Yasir, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Kau tahu kenapa kami kirim pesan itu? Andri mengangguk pelan. Karena uang pertama hanya permulaan. Benar. Abu Yasir melangkah mendekat. Kau baru menyentuh lapisan pertama. Kami punya lebih. Tapi harganya juga lebih. Andri tidak langsung bicara. Dan apa harganya kali ini? Tanyanya pelan, Abu Yasir mengangkat tangan. Dua sosok berjubah hitam muncul dari bayang-bayang, mendorong meja kayu ke tengah ruangan. Di atas meja itu ada cermin tua dan sebuah buku besar berdebu. Buku itu terbuka. Di dalamnya, ratusan nama. Dan di baris paling bawah ada namanya sendiri. Andri Setiawan, satu jiwa. Ditukar Abu Yasir menunjuk halaman berikutnya. Kosong. Kau bisa isi baris berikutnya. Tapi kali ini, bukan bagian dari hidupmu yang kami ambil, tapi orang lain. Kau bisa pilih siapa saja, satu nama, maka kau akan mendapat segalanya. Harta, kekuasaan, usia panjang, pengaruh, dunia akan tunduk padamu. Andri menatap Abu Yasir, nafasnya sesak. Dan orang itu dilupakan, seperti anakmu, seolah tak pernah lahir. Dunia akan mengatur ulang sejarah tanpa dia. Tak akan ada yang tahu dia pernah ada. Tapi kau akan tetap ingat.
Danri terdiam. Tangannya mengepal. Kau bisa pilih siapa saja, teman, tetangga, bahkan seseorang yang menyakitimu. Tidak perlu yang dekat. Yang penting, kau menulis namanya dengan sadar. Andri menatap buku itu. Tangannya gemetar. Di benaknya wajah-wajah bermunculan. Orang-orang yang pernah ia kenal. Orang yang menyakitinya. Orang yang ia benci. Tapi juga orang yang ia cintai. Ia berpikir soal Doni. Temannya yang juga masuk ke jalur ini lebih dulu. Mungkin Doni juga pernah diberi tawaran yang sama dan memilih dirinya tiba-tiba marah muncul. Tapi bukan pada Abu Yasir. Bukan pada siapa-siapa. Marah itu mengarah ke dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia sampai sejauh ini? Bagaimana bisa ia jadi orang yang mempertimbangkan menukar jiwa demi sesuatu yang bahkan tak bisa dibawa mati? Andri mundur, menatap bayangannya di cermin tua di atas meja. Dan di cermin itu, untuk pertama kalinya sejak menukar jiwanya, ia tak melihat pantulan. Cermin itu kosong, seolah ia bukan manusia lagi. Andri mengangkat tangan, lalu mengepalkan buku itu, melemparkannya ke lantai. Aku nggak mau lanjut, katanya. Suaranya pecah. Ambil semua. Ambil uangnya. Ambil nyawaku kalau perlu. Tapi aku mau ingatan anakku balik. Ruangan berguncang. Lampu padam. Abu Yasir mematung. Tidak ada yang bisa dibatalkan, bisik salah satu sosok berjubah. Tapi Andri tak gentar. Kalau gitu, aku akan ambil sendiri. Ia berlari ke arah cermin, dan tanpa ragu, menghantamkan kepalanya ke sana. Cermin pecah, dunia runtuh, dan Danri jatuh, gelap, sunyi. Lalu, cahaya, ia terbangun di kasur. Bukan di hotel, tapi di tanah. Di halaman belakang rumahnya di kampung. Langit mendung, udara lembab. Di depan matanya, ada anak kecil berdiri. Menggenggam layangan. Matanya besar. Senyumnya malu-malu. Pak, Andri duduk. Ternganga. Lidahnya gemetar. Papa? Kok nangis? Air mata tumpah tanpa suara. Anaknya ada di sana. Ia ingat namanya, ingat baunya, ingat suara tertawanya. Semua kembali, tapi dunia sekeliling tampak sepi. Ia menoleh ke jalan. Tak ada mobil, tak ada tetangga. Rumah-rumah seperti mati. Udara seperti beku. Ia menyadari, dia mungkin telah kembali. Tapi bukan ke dunia yang dulu. Kau tak kehilangan anakmu, suara dalam hati berkata. Tapi kau kehilangan tempatmu di dunia. Andri berdiri di tengah halaman belakang rumah yang ia hafal luar kepala. Bau tanahnya masih sama. Bentuk pagar masih miring sebelah. Bahkan ada bekas luka kecil di dinding, akibat ia pernah marah dan menendangnya. Saat hidup terasa tak adil. Anaknya, berdiri di hadapannya masih menggenggam layangan biru. Papa kenapa nangis? Andri tidak bisa menjawab. Suaranya tercekat, ia hanya memeluk anak itu erat seperti hendak menghentikan dunia agar tak berjalan lagi. Agar detik ini menjadi kekal, tapi makin lama ia memeluk, makin ia sadar sesuatu. Tubuh anak itu dingin dan saat ia menoleh ke sekeliling, seluruh lingkungan tampak beku. Tak ada angin, tak ada suara ayam, tak ada suara motor, tak ada suara kehidupan. Hanya dia dan anaknya. Dan seketika ia mengerti, ini bukan dunia. Ini adalah pengampunan yang belum selesai. Suara lembut terdengar dari belakang. Abu Yasir. Tapi kali ini tak mengenakan jubah. Ia hanya seorang lelaki tua dengan sorban putih dan wajah lelah. Kau sudah ambil kembali apa yang kau tukar. Itu tak mudah, tapi tidak gratis. Andri menoleh. Apa maksudmu? Yang kau minta bukan uang, tapi sesuatu yang di luar kuasa manusia. Kesempatan kedua. Dan Tuhan mendengar. Tapi kau tidak bisa kembali begitu saja ke dunia. Kau harus menerima bahwa hidupmu bukan milikmu sepenuhnya lagi. Andri memandang anaknya. Kalau begitu biarkan aku di sini. Dengan dia, aku nggak perlu dunia. Abu Yasir menggeleng pelan. Tidak bisa. Tempat ini bukan untuk tinggal, hanya tempat lewat.
kau harus kembali. Tapi bukan sebagai orang yang sama. Andri terdiam, lalu bertanya lirih, apa aku masih bisa menebus semuanya? Pria tua itu tersenyum tipis. Dengan hidup, bukan dengan kematian, dan bukan dengan kekayaan. Pergilah, cari mereka yang kehilangan, yang tersesat karena ambisi. Ingatkan, selamatkan, satu persatu. Andri menarik napas dalam, berat. Kalau begitu, izinkan aku mengingat semuanya, agar aku bisa benar-benar bertanggung jawab. Dengan itu, kau tak akan tenang. Aku tahu. Tapi lebih baik sakit karena ingat, daripada damai karena lupa. Pria tua itu menunduk, lalu menyentuh dahi Andri. Cahaya menyilaukan meledak dari titik itu. Dunia berputar, suara mulai kembali. Teriakan, klakson, azan. Andri membuka mata. Ia terbangun di lorong kecil dekat Masjidil Haram. Wajahnya kotor, bajunya compang-camping. Tapi di tangannya ada tas kecil berisi beberapa lembar uang. Dan di sakunya, sebuah catatan yang ditulis dengan tangan sendiri. Kau pernah menukar hidupmu, tapi sekarang pakailah sisa hidupmu untuk menukar kembali hidup orang lain. Andri bangkit, ia mulai berjalan. Hari-harinya setelah itu bukan kisah orang kaya, bukan kisah sukses, tapi kisah seseorang yang menyusuri lorong-lorong di tanah suci, mencari orang-orang yang nyaris tergoda. Ia duduk bersama tukang bersih-bersih, sopir, bahkan jemaah gelap yang tidur di sudut masjid. Ia mendengar kisah mereka, lalu diam-diam ia ceritakan kisahnya. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Yang ditukar tak akan kembali, tapi yang diselamatkan bisa menyelamatkan. Kadang ia mendapat senyuman, kadang makian, tapi ia tidak peduli, karena ia tahu setiap kali seseorang batal mencari tempat itu, satu bagian dari dosanya terlepas. Suatu malam, seseorang menepuk pundaknya, seorang anak muda dengan wajah gelisah. Pak, saya dengar katanya ada tempat di Mekah buat, ya semacam pesugihan gitu. Sampean tahu di mana? Andri menatap mata anak itu. Lalu ia jawab pelan, dengan senyum yang dalam. Tahu, tapi lebih baik kamu saya ajak ke tempat yang benar. Ikut saya ya. Kita mulai dari air Zam-Zam dulu, yang asli.